Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rizky Kandini dari kelas 11 MIPA 6 asal sekolah SMA Negeri 8 Lu Utara. Di sini saya akan menjelaskan apa itu minyak bumi dan adapun proses dan pengolahannya. Selanjutnya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu minyak bumi. Minyak bumi merupakan campuran dari berbagai senyawa penyusun utama. Minyak bumi adalah hidrokarbon, terutama alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatis. Kemudian kita lanjutkan proses terbentuknya minyak bumi. Salah satu teori terjadinya minyak bumi adalah duplex. Menurut teori ini, minyak bumi terbentuk dari jasad renik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang dengan cara distilasi bertingkat dan pengolahan tahap kedua, secondary processing, dilakukan dengan berbagai cara. Pengolahan tahap pertama dilakukan dengan distilasi bertingkat, yaitu proses distilasi berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik tindihnya. Proses titik tindih ini meliputi 5 proses: fraksi pertama, fraksi kedua, fraksi ketiga, fraksi keempat, dan fraksi kelima. Kemudian kita lanjutkan proses pengolahan tahap kedua. Pada pengolahan tahap kedua dilakukan sebagai proses lanjutan dari hasil penyilangan pada tahap pertama. Proses tersebut meliputi perengkangan atau racking, proses ekstraksi atau proses kristalisasi, dan pembersihan dari kontaminasi atau treating. Selanjutnya kita akan menjelaskan bensin dan bilangan oktan. Yang pertama, kita jelaskan terlebih dahulu bensin merupakan salah satu bahan bakar hasil pengolahan minyak bumi yang penting. Berdasarkan penelitian, bensin merupakan campuran dari berbagai macam senyawa hidrokarbon. Kemudian kita lanjutkan penjelasan dampak pembakaran bahan bakar. Pembakaran bahan bakar minyak akan menghasilkan gas-gas sisa pembakaran. Kandungan utama bahan bakar minyak adalah hidrokarbon serta sedikit senyawa belerang, nitrogen, dan oksigen. Pembakaran sempurna hidrokarbon dalam minyak bumi menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Berikut ini adalah beberapa dampak yang ditimbulkan dari pembakaran bahan bakar, yaitu ada 4. Yang pertama, gas karbon dioksida atau CO2 merupakan gas rumah kaca yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Yang kedua, di dalam tubuh gas karbon monoksida akan diberikan dengan homologen sehingga mengganggu fungsi homologen dalam mengikat oksigen, akibatnya dapat menyebabkan kematian pada kadar tertentu. Yang ketiga, jelaga merupakan serbuk halus dari karbon C yang jika terhirup dapat merusak alat pernapasan. Yang keempat, gas oksida nitrogen dalam karbon tinggi dapat menyebabkan iritasi pada mata sehingga menyebabkan mata perih dan merah. Selanjutnya, yang terakhir, cara mengatasi dampak negatif pembakaran bahan bakar, yaitu ada 4. Mengurangi konsumsi. Dampak negatif pembakaran bahan bakar: menanam pohon atau melakukan reboisasi, menggunakan energi alternatif pengganti minyak bumi, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor atau mobil. Oke, sekian yang saya jelaskan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan video saya semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.